Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di antara goal atau target seorang muslim adalah gimana kita supaya selamat di dunia dan di akhirat. Maka dalam ceramah ini kita akan membahas tentang 5 kunci selamat yang saya kasih judul dengan 5 M's, yang bahasa Arabnya adalah al-muraqabah, al-muhasabah, al-muahadah, al-muaqabah, dan al-mujahadah. Ya, muraqabah, muhasabah, muahadah, muaqabah, dan mujahadah. Ya, kita mulai dengan yang pertama, yaitu al-muraqabah. Al-muraqabah artinya mewaspadai diri, atau kita selalu merasa bahwa Allah SWT memandang kita, melihat kita. Kita selalu merasa bahwa Allah bersama kita. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah selalu memandang, melihat, dan bersama kamu sekalian. Ya, banyak ayat-ayat yang menunjukkan ke situ, seperti dalam surat Al-Alaq, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah SWT itu memandangnya, melihatnya? Makanya Nabi itu kalau bangun subuh, untuk salat tahajud, sebelum tahajud suka berdoa begini, Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Oh Allah, Engkau mendengar suaraku, Engkau memandang, melihat tempatku, Engkau mengetahui semua rahasiaku. Tidak ada satu urusanku pun yang tersembunyi daripada kamu. Ya, orang Amerika ini umumnya mereka adalah orangnya jujur, ya, disiplin. Namun dasarnya bukan muraqabah. Ya, nah kelemahannya, meskipun mereka demikian, tapi kadang-kadang kalau ada kesempatan, ya, mereka juga mengambil kesempatan itu. Misalnya di Amerika Serikat pernah pada tahun 72 itu mati lampu di kota New York. Setelah FBI mengadakan pemeriksaan, ternyata hampir semua mencuri, termasuk para lawyer, para dokter mencari dokumen, para politician, ahli politik. Ya, kenapa? Karena ada kesempatan. Tapi kalau orang jujur, ya, itu dasarnya adalah muraqabatullah. Ada lampu, nggak ada lampu, sama saja. Ya, dan muraqabah ini mesti diterapkan sejak anak masih kecil. Kita mesti terapkan pada anak kita bahwa Allah bersama kamu, Allah selalu melihat kamu, apa yang kamu kerjakan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cara yang paling bagus adalah melalui cerita, karena anak-anak ini senang cerita. Kemudian juga cerita itu sulit untuk dilupakan. Ya, saya akan mulai dengan beberapa cerita, insyaallah. Yang pertama adalah cerita seorang guru yang menyenangi salah seorang muridnya. Ketika kawannya bertanya, kenapa kok kamu memberikan kepada anak ini spesial? Kamu ingin tahu kali ya? Besoknya dibawa ayam, 40 ayam, dikasih kepada murid-muridnya. Dan dia bilang, tolong kamu sembelih ini ayam di tempat yang tidak ada yang melihatmu. Pergilah semuanya. Besoknya mereka pulang dan semua membawa ayam yang mati. Maka sahabat tadi ditanya oleh si guru, di mana kamu sembelih? Oh, saya di hutan. Ada lihat gak? Nggak ada. Kamu? Oh, saya di guha misalnya. Saya di kamar mandi. Anak yang dia perhatikan itu bahwa ayam masih hidup.
Kenapa kamu tidak sembelih? Gue nggak bisa. Kemanapun aku pergi, dia selalu melihatku. Ya, siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus kata gurunya, lihat tuh. Makanya saya sangat senang sama anak itu. Ya. Ini kisah kecil, tapi saya mendengar ketika saya masih umur 7 tahun. Dan itu ada pengaruh. Ya, ketika kita mau bohong kepada orang tua, kita ingat kisah itu bahwa Allah melihat kita. Kisah yang lain, Sayyidina Umar itu kalau malam suka meronda, ya, memeriksa rakyatnya. Lewatlah di sebuah rumah, terdengarlah dialog antara seorang ibu dan anaknya. Ibu itu suka menjual susu, ya. Kata ibunya, nak, tolong itu susu itu campurkan dengan air supaya kita dapat untung banyak. Apa kata si anak itu? Bu, kan kata Umar tidak boleh. Kata ibunya, kan Umar nggak di sini, Umar lagi tidur dia. Ya, ibu, kalau Umar tidak melihatku, bukankah Allah melihatku? Umar langsung paginya disuruh supaya dibawa anak itu ke Madinah. Kemudian kata Umar, saya ingin kawinkan anakmu ini dengan ponakan saya. Kata ibu tuh, anak saya orang kampung, nggak bisa apa-apa. Tidak, justru dari anak ibu ini insya Allah akan lahir anak, ya, yang soleh, yang akan membawa semangat baru kepada Islam ini. Akhirnya dikawinkan, dan hasil perkawinan ini siapa coba? Lahir Umar bin Abdul Aziz, yang disebut dengan Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Dia sangat jujurnya seorang khalifah. Orang itu biasanya dia kembali kepada Allah karena dia ditimba malapetaka, jadi miskin. Umar ini justru hidupnya sebelum jadi khalifah, dia mertuanya orang khalifah, bapaknya khalifah. Lain, dunia ada di tangannya. Ya. Nah, begitu jadi khalifah, di mana dunia di tangannya, ditinggalkan itu. Itu jarang sekali. Orang itu sadar kepada Allah ketika nggak punya. Ya, inilah hasil daripada istilahnya bibit unggul. Ya. Kisah yang lain tentang muraqabah ini kisah seorang tukang kebun namanya Mubarak. Jadi suatu waktu tuannya bilang, "Hai Mubarak, saya akan kirim ke tempat itu. Di situ saya punya kebun. Jagalah kebun itu." Pergilah Mubarak. Kemudian setelah beberapa bulan, tuannya ingin lihat tentang keadaan kebunnya. Kemudian bilang sama Mubarak, "Mubarak, coba kasihkan buah-buahan yang ada di kebun ini." Datanglah Mubarak bawa buah-buahan, dicoba, asam. "Mubarak, saya minta yang manis." Pergi lagi Mubarak, dikasih lagi, asam lagi. Sampai 3 kali berturut-turut asam. "Kamu gimana sih? Saya minta yang manis, kamu kasih asam. Kamu nggak tahu mana yang asam, mana yang manis?" "Gue nggak tahu." "Ah, masa? Kenapa?" "Karena saya nggak pernah coba." Waktu ditanya sama tuannya kepada yang pegawai di situ, betul katanya, mereka tidak pernah melihat Mubarak makan salah satu buah. "Lalu kenapa?" "Karena kalau waktu kamu perintahkan kepada saya untuk menjaga kebun, kamu bilang, Mubarak, jagalah kebun itu, bukan makan." Subhanallah, akhirnya dipandang sama tuannya itu, "Mubarak, saya ini punya anak, dia masya Allah agamanya kuat, akhlaknya baik. Kira-kira siapa yang pantas untuk kawin dengan anak saya?" Kata Mubarak, "Tuan, orang jahiliyah dulu, mereka mengawinkan anaknya karena kedudukan, karena keturunan. Orang Yahudi karena harta, orang Kristen karena keindahan, kecantikan. Zaman Nabi dulu, orang kawin karena agama dan akhlak. Zaman sekarang, umumnya karena harta dan kedudukan. Terserah kamu." Ya.
Kemudian dipandang Mubarak gitu. Mubarak, saya kira nggak ada yang pantas untuk anak saya kecuali kamu, karena kamu punya dua kualitas tadi, agama dan akhlak. Kata Mubarak, tanya dulu sama anakmu, katanya. Tanya, mau anaknya. Akhirnya dikawinkan. Lihat hasil muraqabah apa? Dia dapat istri yang cantik, bukan cantik, walhasil yang solihah, yang akhlaknya baik. Kemudian juga kata tuannya, kamu sekarang bebas, free, dan ini kebun untuk kamu. Subhanallah. Itu baru buah daripada muraqabah di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ya. Jadi ini beberapa kisah ya tentang muraqabah yang mudah-mudahan kita terapkan kepada anak kita. Di antara cara muraqabah yang lain adalah membuat banner di kamar. Bisa ayat tadi kan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu melihat? Gitu kan? Kan kita lihat. Atau ada kisah dulu ada seorang namanya Abdullah Tastari. Orang kagum dengan keistiqomahan dia. Dari sejak anak muda sampai dia menjadi seorang ulama besar, itu selalu istiqomah. Ketika ditanya, bagaimana Syekh saya bisa istiqomah dari sejak muda? Ketika saya umur 4 tahun, 5 tahun, paman saya seorang guru juga mengajarkan zikir sebagai berikut. Allahuma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Allahuma'i, Allah adalah bersamaku. Allah nadirun ilayya, Allah memandangku. Allah syahidi, Allah adalah sebagai saksiku. Saya disuruh baca tiap malam 7 kali dengan diucapkan dan juga dirasakan dalam hati. Pertama waktu kecil saya hanya hafal saja. Begitu saya mulai umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, saya merasakan kemanisan kata-kata ini. Sehingga ketika saya mau bohong, mau nipu, mau berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah, saya ingat Allah bersamaku, Allah melihatku. Jadi alhamdulillah, ya. Saya kira bagus juga ini kata-kata ini ditulis, ditaruh di tembok, ya. Kita suruh anak kita tiap mau tidur untuk membaca ini, ya. Itulah yang pertama tentang muraqabatullah, ya. Jadi ini kunci selamat yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.